Shalom saudaraku, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Live Cell. Saudaraku, mari siapkan hati kita, siapkan catatan kita, pastikan saudara mencatat pesan Tuhan yang sangat penting untuk hidup kita, untuk komunitas ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Kami nantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan ditumpahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan kepada kita semua seorang hamba Tuhan senior yang saya hormati sejak saya masih SMA dulu. Beliau sudah banyak mengajar saya dan saya bersyukur beliau masih sehat dan masih sangat diurapi Tuhan untuk membagikan berkat lewat kebenaran firman Tuhan. That's why persiapkan hati kita semua untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan undang hambanya, Pastor Jinarko Andrew. Saya persilahkan. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun kita berjauhan. Tapi kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kehidupan kekristenan kita pada saat-saat ini. Ada banyak orang Kristen mengiring Tuhan, ada banyak orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa tidak semuanya orang Kristen itu berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat, orang Kristen digambarkan seperti pohon kurma, digambarkan seperti burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, pohon kurma adalah pohon yang tidak pernah mati di tengah panas terik maupun di tengah-tengah hujan yang sedang terjadi. Karena pohon kurma memiliki akar yang begitu dalam. Kalau Anda melihat tanaman yang ditanam di jalan, yang dipotong, di stek, ditanam, kelihatan bertumbuh. Tetapi ketika badai datang, pohon itu roboh. Atau pohon itu kena panas dan mati karena akarnya tidak mendasar ke bawah. Maka dari itu kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal yang ke-11. Bapak Ibu, kita akan melihat dan mengintrospeksi diri kita tentang iman kita di dalam mengiring Tuhan. Kita akan koreksi dan sampai di mana iman kita. Apakah pengiringan kita akan Tuhan benar-benar menjadi orang Kristen yang seperti pohon kurma yang terus berakar ketika panas terik terjadi, semakin dalam dan berbuah lebat tepat pada waktunya. Atau seperti burung Raja Wali di tengah-tengah badai tetap mengepakkan sayap terbang terus sampai badai itu berhenti. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, iman adalah dasar daripada kehidupan orang Kristen. Dan orang Kristen yang sejati pasti memiliki iman. Kadang-kadang kita berbicara, aku punya iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman ada dua hal yang perlu Anda ketahui, belief atau trust. Banyak orang believe kepada Tuhan tapi tidak trust kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan membuat mukjizat, dia percaya Tuhan yang bisa memelihara, tapi dia tidak pernah mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Contoh konkret di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Berduyun-duyun orang, 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Diprediksi kira-kira 12.000 lebih. Mereka mengikut Tuhan. Dalam hari yang itu mereka mengatakan Tuhan luar biasa. Mereka mencari-cari karena mereka makan sampai kenyang. Tetapi mereka tidak melihat siapa itu Tuhan. Dalam kurun waktu yang singkat, mulut yang sama yang mengucapkan Tuhan luar biasa. Mereka juga yang mengatakan salibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, lalu kita melihat iman yang bagaimana? Iman di dalam bahasa Ibrani disebut emet atau emuna. Pistos atau pistis dalam bahasa Yunani. Bapak Ibu Saudara, iman itu memiliki 3 pilar dasar yang harus kita miliki. Setiap kita yang beriman harus memiliki 3 pilar ini. Pilar yang pertama adalah kebenaran. Bapak Ibu, kebenaran adalah sesuatu yang harus kita miliki. Apa itu kebenaran? Kebenaran tidak Anda temukan di pengadilan. Kebenaran Anda tidak pernah nemukan di sekitar kita. Kebenaran hanya di dalam Yesus. Maka itu Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku.
Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Ibrani dikatakan ani haderek, artinya jalan yang mobil yang mogok kalau Anda lihat diderek supaya jalan. Direct itu bisa artinya langsung, bisa hubungan langsung. Jadi ani haderek, hak yang disebut hak emet dan hak kayim. Hak emet artinya kebenaran atau dalam bahasa Yunani aletheia, alethenos. Bahkan disebut kayim. Kayim adalah satu kehidupan, bukan zo, Bapak Ibu, bukan bios tapi zo. Zo yang artinya kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Itulah yang diberikan oleh Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Maka itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang disebut dibenarkan karena orang itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, itulah kebenaran. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Lalu mereka hidup bersenang-senang meninggalkan apa yang Tuhan mau. Tidak, mereka harus memegang kebenaran itu. Kebenaran adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Allah yang kita dengar setiap minggu. Bapak Ibu Saudara, jujur, dalam ibadah online biasanya banyak orang yang tidak serius mendengar kebenaran. Dia duduk di rumah, melihat televisinya, dia melihat dan mendengarkan firman Tuhan, tapi dengan ketidakseriusan. Di gereja saja banyak orang tidak serius. Anda perhatikan berapa banyak orang tidak menghargai hadirat Tuhan. Ketika ibadah di gereja pun, Bapak Ibu, yang bukan online, di gereja. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka mendengarkan khotbah, tapi mereka membuka HP dan mereka lagi main WhatsApp, mereka main dingdong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai Tuhan. Waktu puji-pujian mereka luar biasa menyembah, memuliakan Tuhan. Tapi ketika firman diberitakan, justru mereka tidak memegang dan tidak mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pendeta bisa tidak dihargai, pastor bisa tidak dihargai, tetapi hadirat Allah harus Anda hargai. Karena apa? Itulah kebenaran yang hakiki yang akan berbicara kepada kita, menjadi rema, menjadi logos dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu harus kita pegang. Apa yang keluar dari mulut Tuhan adalah janji Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan adalah satu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa berbuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berjanji memberikan penghiburan, Tuhan berjanji menyertai. Bapak Ibu Saudara, itulah kebenaran. Kebenaran yang hakiki hanya di dalam Yesus. Maka itu ketika Anda merasa dibenarkan, Anda sudah dibenarkan karena menerima Yesus. Tapi kalau Anda tidak mencintai kebenaran, Anda bukan orang Kristen yang sejati. Kristen yang sejati adalah terus berakar ketika tantangan itu terjadi. Kristen yang sejati adalah Kristen yang tidak gampang putus asa di tengah-tengah badai gelombang kehidupan menimpa mereka. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang saat ini kalau Anda lihat di YouTube mengaku mantan pendeta, mengaku sekolah teologi. Sebetulnya mereka itu adalah kekristenan yang bukan sejati. Kekristenan yang sebentar di dalam Tuhan. Maka dia tidak jadi orang pilihan. Dia tidak pernah berakar di tengah-tengah gelombang kehidupan. Bapak Ibu Saudara, tantangan demi tantangan itu memang harus kita hadapi. Untuk melihat bagaimana iman kita. Bagaimana kebenaran dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa saat ini situasi dunia sedang mengalami perubahan yang radikal. Entah itu ekonomi, entah itu hubungan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena ketakutan yang luar biasa yang diciptakan oleh iblis untuk memberikan manusia menjauh dari Tuhan tanpa disadari. Bapak Ibu Saudara, kita harus memegang janji Allah. Apa yang kau dapat dari khotbah yang Anda dengar di televisi atau Anda membaca, pegang itu janji Allah. Janji Allah tidak pernah bohong. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita tahu Anda dan saya dibenarkan karena Kristus Yesus. Tapi tidak cukup berhenti di situ. Anda terus berjalan dalam kebenaran, memegang kebenaran. Walaupun kadang-kadang kita terpeleset jatuh. Tapi Anda harus tegak kembali, memegang janji Allah. Memegang kebenaran itu yang bisa membuat Anda menjadi tegak berdiri di tengah-tengah badai gelombang yang terjadi. Seperti burung Raja Wali. Tidak ada di zona nyaman, tapi dia harus keluar dari zona nyaman untuk dia bisa mencari kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia mulai dari huruf B sampai huruf D. B, birth, D, death. Itulah kronos yang diberikan Tuhan. Anda tidak bisa lari dari kronos itu. Semua manusia mempunyai nomor kematian. Di mana death itu dari Tuhan, bukan dari penyakit, bukan dari kecelakaan, tapi dari Tuhan.
Kenapa? Tuhanlah yang empunya kehidupan, Tuhanlah yang mengambil kehidupan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kronos ada satu kehidupan yang Anda harus isi. Untuk apa? Untuk menggapai masa yang akan datang. Hidup sebenarnya adalah di sana, bukan di dunia ini. Di dunia ialah hidup yang maya. Tetapi di tempat sana, kehidupan yang kekal yang harus kita capai. Di tengah-tengah huruf B dan D ada huruf C, choice. Pilihan di tangan Anda. Ketika Anda memegang kebenaran, Anda harus memegang kebenaran setiap hari. Untuk Anda bisa bertumbuh, berakar, semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, pilar yang kedua adalah ketaatan. Kebenaran yang kita baca harus kita taati. Berapa banyak orang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan sombong-sombongan. Membaca firman Tuhan 1 hari 3 pasal, 5 pasal. 1 tahun habis 10 buku, 10 kitab. Luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, mereka tidak mentaati firman. Maka kalau mereka tidak mentaati firman, berarti mereka bukan orang yang beriman. Orang yang beriman belajar mentaati. Apa itu taat? Kata-kata hupako, hupataso. Hupataso artinya di bawah satu perintah. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya harus ada di bawah perintah. Dan perintah itu adalah Tuhan sendiri memberikan perintah. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Kita adalah hamba-hambanya. Di dalam kontrol Allah, di dalam perintah Allah. Maka itu dikatakan hupataso. Itu seperti seorang budak. Tidak punya hak interpelasi. Tidak punya hak membela diri. Apa yang sedang kau hadapi hari ini. Seperti yang Tuhan mau, ikutin. Seperti Abraham, Bapak Ibu Saudara. Keluar dari Ur Kasdim. Kota yang cukup hebat. Kehidupan yang cukup mapan. Tapi dia mentaati Tuhan. Dia hanya mengikuti perintah Tuhan. Keluar dari Ur Kasdim, berjalan dengan keluarga, dengan ternaknya. Dan Anda perlu tahu, masuk ke padang gurun hanya ingin memegang janji Allah. Ketaatannya menghadapi tantangan dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dijanjikan umur 75 tahun. Dia akan memiliki yang dikatakan keturunan dan akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sampai umur 90 belum terrealisasi. Sampai Sarah mengambil cara langkah yang salah. Tidak ada ketaatan. Disuruhlah Abraham menikahi, yaitu mengawinin, istilah menidurin siapa itu budaknya yang namanya Hagar. Akibatnya Bapak Ibu, lahirlah Ismail. Disinilah membuat satu kekeliruan yang besar. Sampai apa yang terjadi Bapak Ibu? Dua bangsa yang sampai hari ini bertikai tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena ketidaktaatan daripada Sarah dan Abraham mengikutinya. Tapi ketika umur 90 janji itu diulangi lagi dengan janji darah, sunat. Abraham umur 90 sunat, Ismail semua sampai Ishak semua disunat. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena itu janji yang diulangi. Barulah kita lihat Abraham itu disebut bapak orang beriman ketika dia melakukan perkara-perkara ketaatan. Ketika Ishak umur 12-13 disuruh potong Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Dia taat. Ketaatan adalah seperti seorang budak tidak punya hak interpelasi. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya dituntut taat. Kadang-kadang tidak sesuai dengan pola pikir kita. Kadang-kadang di zona nyaman kita kayaknya taat, sebetulnya kita tidak taat. Berapa banyak Bapak Ibu di antara kita tidak mentaati. Contoh konkret, kalau Anda bawa motor, bawa mobil ketika berjalan di lampu merah. Apakah kita taat dengan lampu merah itu? Kita taat memakai helm dan lain sebagainya. Perkara kecil kita tidak taat. Apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu luas. Ketaatan dalam rumah tangga. Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Ya, Bapak Ibu, bukan tunduk tapi tanduklah suamimu. Kenapa? Ketaatan itu tidak pernah dipegang dalam kehidupan kekristenan. Orang beriman, orang yang belajar taat, ketaatan dalam kehidupan perkara yang kecil. Ada banyak ketaatan, kalau saya uraikan panjang banget tentang ketaatan. Ya, seperti seorang budak. Yang kedua, ketaatan itu apa? Belajar dengar-dengaran. Apa yang Tuhan katakan menjadi rema dalam hidup kita, pegang janjinya. Pegang apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kalau saya cerita itu banyak sekali perjalanan yang saya alami. Sejak 83 saya melayani Tuhan. Sampai hari ini, Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang saya kurang taat, Tuhan gak pernah lepas memimpin langkah saya. Salah satu contoh, ketika bulan Maret kemarin pandemi terjadi di mana-mana. Bapak Ibu, bulan Februari kurang 2 minggu, peserta kami pada mulai komplain. Khususnya hamba-hamba Tuhan yang ikut. Ada 3 hamba Tuhan dan 4 dengan saya. 3 hamba Tuhan ini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Baik itu keuangannya, baik itu pelayanan dia.
Kalau saya hamba Tuhan tidak punya sidang, hamba Tuhan yang tidak memegang gereja. Mereka punya gereja, mereka punya sidang. Bapak Ibu, dia mulai komplain. Pak, kamu mau bawa kita mati ke Israel. Kenapa? Karena kan sekarang sudah pandemi. Ya mau diapain? Sana tidak ditutup, kita harus tetap jalan. Tapi bagaimana? Sudah dibayar semua, kalau kamu cancel pasti hilang. Dia tetap akhirnya berjalan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah doa di airport dan kita jalan. Di perjalanan itu saya ceritakan, saya nggak suka perjalanan ini. Kenapa? Biasanya saya turun ke Mesir, tapi hari ini kita harus turun ke Jordania. Kenapa demikian? Karena tiket pesawat tidak ada. Bapak Ibu lihat, kalau kita belajar taat Tuhan, kita mengerti rencana Dia itu indah. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita sudah turun dari Jordan dan kita mulai putar Petra dan sebagainya masuk ke Tiberias dan sampai akhirnya kita ke Yerusalem. Bapak Ibu, di sana ada berita, semua hari itu border ditutup. Orang yang masuk dari Mesir harus kembali ke Mesir. Mereka tidak bisa berjalan seutuhnya. Cuma malam itu dan harus balik. Bapak Ibu, saya bilang sama grup luar biasa pimpinan Tuhan, kita nggak mengerti. Tetapi ketika kita taat, kita tahu Tuhan luar biasa. Kenapa? Kita bisa melewati semuanya. Bapak kita bisa menjalani semua. Dari Tiberias sampai Yerusalem, bahkan kita harus keluar ke Mesir. Memang itu rute kita. Di Mesir kita berjalan Sinai dan sampai semua Kairo, pulang dan sampai ke Dubai. Bapak Ibu, padahal di sana pandemi, orang diusir, suruh keluar semua. Bahkan kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, itu luar biasa. Ketaatan, belajar dengar-dengaran. Ada satu buku apokrifa, buku yang tidak ada dalam kitab kita, menjelaskan satu kali murid-murid Tuhan diajak sama Tuhan, dikatakan hari ini ayo kita naik ke atas gunung, bawa batu sebesar kamu mampu, sekuat kamu ambil batu. Bapak Ibu Saudara semua ambil batu gede-gede, ada yang sebesar kepala, ada lagi yang lebih gede lagi. Tapi Petrus hanya sebesar genggaman tangan. Sambil dilempar-lempar ke atas dia bilang yang penting batu, urusan gede apa kecil gak peduli, yang penting batu. Ketika sampai di atas gunung, Tuhan bilang batu letakkan di atas paha kalian. Lalu Tuhan berdoa, ini buku apokrifa Bapak Ibu, buku yang tidak ada dalam kitab kita. Tuhan bilang taruh di atas paha kalian. Ketika batu di atas paha, semua gede-gede, punya Petrus genggaman tangan. Tuhan rubah batu itu menjadi roti. Sepanjang hari tidak turun gunung. Dan roti itu dimakan sampai kenyang. Tapi Petrus tidak kenyang. Dia bilang, minta dong, jangan minta. Ya, ikuti perintah Tuhan. Maka kamu akan menikmati apa yang Tuhan mau kita alami. Jadi Bapak Ibu, ketaatan itu belajar dengar-dengaran. Apa yang Tuhan katakan, tidak pernah keliru. Apa yang Tuhan sampaikan tidak pernah tidak digenapi. Maka itu Bapak Ibu percayalah, Dia luar biasa. Saya peristiwa pandemi, hampir 150 pelayanan cancel semua Bapak Ibu. Tidak ada pelayanan dan saya full untuk Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ya bilang, Tuhan mau apa? Istri saya bilang kita buat kue aja supaya dapur ngebul. Dicoba buat kue, akhirnya kecapean karena pesanan sangat banyak. Saya bilang berhenti, jangan buat kue. Tunggu waktu Tuhan saja, Tuhan maunya apa. Dan Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan. Ada banyak hal yang saya kerjakan seperti main-main, tapi di situ memiliki hasil yang luar biasa. Sampai teman yang tahun 95 pernah ikut saya ke Israel, tiba-tiba bisa WhatsApp saya dan mohon maaf, dia kirim dana untuk saya. Kenapa? Kalau kita mau dengar-dengaran Tuhan, tak mungkin Tuhan tidak memelihara kita. Situasi apapun yang sedang terjadi kali ini, belajar taat dengan Tuhan. Jangan tidak ada yang tidak taat, karena ketidaktaatan membawa Anda akan mengalami yang dikatakan tidak mengalami berkat Tuhan, karena Anda bukan Kristen yang sejati. Kristen yang sejati adalah Kristen yang taat. Dimulai dari rumah tangga kita. Dari rumah tangga, susunan rumah tangga. Dari kita bergereja, kita belajar taat. Apa yang kau dengar di gereja, taatin. Apa yang kau hadapi di dalam gereja, belajar taat. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami satu proses di gereja. Untuk apa? Untuk Anda bisa semakin bertumbuh. Kadang-kadang ada satu rekan pelayanan mungkin bisa memfitnah kita, bisa mungkin menghancurkan yang disebut karir kita. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan Anda sendirian. Tuhan akan memimpin Anda. Tuhan akan membawa Anda untuk Anda diangkat naik. Untuk terus naik dan bukan menurun. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya saksi ada banyak. Saya mengalami banyak hal di gereja. Banyak mengalami saya ditumbangkan orang, dihancurkan orang, difitnah orang. Tapi saya cuma mau belajar dengan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, pelayanan saya bukan banyak di gereja. Pelayanan saya
banyak ada di jalan-jalan. Maka jangan kaget kalau Anda ketemu saya lagi nongkrong, jangan kaget Bapak Ibu. Saya sedang menyampaikan berita keselamatan. Perkara mereka menerima, perkara mereka tidak menerima, yang penting berita sudah saya sampaikan. Itulah ketaatan. Nuh 150 tahun mengabarkan Injil di sekitarnya. Tidak ada yang mau mendengarkan. Tapi Nuh tetap taat menyampaikan berita itu. Hanya anak, menantu, dan istrinya yang taat. Bapak Ibu Saudara, kita jangan lihat hasil itu. Yang penting kita lakukan taat. Kita taat melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Bapak Ibu, kita belajar taat secara hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Dari perkara-perkara kehidupan kita hari lewat ke sehari, belajarlah taat. Yang selanjutnya, pilar yang ketiga, Bapak Ibu, selain kebenaran, ketaatan, yang ketiga tadi adalah kesetiaan. Bapak Ibu, kesetiaan, kata-kata kesetiaan itu faithfulness dalam bahasa Inggris. Pistos atau emet, sama dengan iman. Bapak Ibu, jadi penuh iman itu adalah orang yang setia. Kalau Anda bicara setia, tapi Anda tidak setia, Anda bukan orang yang penuh iman. Bapak Ibu, iman itu kesetiaan. Kesetiaan yang bagaimana? Orang yang penuh setia adalah orang yang terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Apa itu Pak kesetiaan? Kata-kata pistos, pistis, atau emet, embuna. Bapak Ibu itu memiliki arti yang dalam. Yang pertama, dikatakan orang yang setia adalah orang yang tidak digoyangkan oleh apapun juga. Tidak diombang-ambingkan oleh apapun juga. Bapak Ibu, kehidupan manusia itu ada dua titik. Titik nadir dan titik zenit. Di mana kadang-kadang kita diizinkan di dalam kelembah kekelaman. Kadang-kadang kita diizinkan di dalam keberkatan luar biasa. Bapak Ibu, kalau dalam lembah kekelaman kita sering menyebut Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tetapi ketika Anda di dalam keberkatan luar biasa, kelimpahan luar biasa, sering kita melupakan Tuhan tanpa kita sadari. Saya pernah melakukan pelayanan bersama dengan seorang hamba Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa, cukup kaya. Mobilnya bagus Bapak Ibu. Mobil saya Panther. Orang bilang dari dulu Bapak gak pernah berubah Panther. Panther itu saya bilang menghibur diri. Panther itu orang pinter naik Panther saya bilang. Bapak Ibu dia ketawa. Jangan menghibur diri Pak. Satu kamar, saya ditaruh satu kamar di hotel. Bapak Ibu pagi-pagi saya sudah berdoa. Dia masih ngorok. Kalau ngajar jemaatnya doa pagi, ayo doa pagi. Tapi dia doanya pagi 1 minggu cuma 1 kali. Karena apa? Karena kesetiaan itu diuji. Ketika engkau dalam kelimpahan, bagaimana kesetiaan kita? Apakah kita setia? Oh, gue punya uang, gue bisa memberi. Yes, tapi kesetiaan bukan karena memberi uang, tapi hatimu untuk Tuhan. Tuhan ingin kita memberikan kehidupan kita seutuhnya dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak diombang-ambingkan, berapa banyak orang diombang-ambingkan. Anda lihat ada seorang pendeta sekarang ini mundur dari Tuhan. Dan dia katakan gua mempunyai kehidupan yang baru dengan agama saya yang baru. Saya bahagia, bahkan saya punya istri sekarang 2. Bapak Ibu, saya katakan kamu meninggalkan Tuhan karena kamu tidak setia dengan Tuhan. Kenapa kamu tidak setia dengan Tuhan? Karena kamu tidak berakar dalam Tuhan. Kenapa kamu tidak berakar dalam Tuhan? Karena kamu ingin menikah lagi. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan adalah orang yang tidak diombang-ambingkan. Situasi boleh berubah, tapi iman kita kepada Tuhan jangan berubah. Apapun yang sedang kau alami hari ini, Tuhan memberikan upah tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kesetiaan kita gugur di dalam pelayanan. Kita tadi seperti dikatakan rekan tadi, Bapak Ibu, mengatakan bahwa satu hal, orang sering dipengaruhi dengan mamon. Ketika kita pelayanan di tempat ini saya dapat PK sekian, di tempat itu PK segitu. Bapak Ibu ukuran PK ditimbang. Ketika PK-nya lebih besar kita tinggal PK yang kecil. Bapak Ibu saya katakan itu bukan hamba Tuhan. Hamba uang, hamba mamon, khotbah boleh bagus. Tapi dia adalah hamba uang. Dia hanya mengejar uang bukan karena mengejar untuk memuliakan Tuhan. Uang penting bagi kita. Uang itu sarana untuk kehidupan. Tapi uang bukan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dengan Pastor Wigan ini cukup lama kenal dengan bapaknya. Bahkan masih SMA saya kenal beliau. Dia tahu bagaimana kehidupan saya sampai hari ini. Orang melihat saya sekarang enak karena Tuhan berikan saya kehidupan yang lebih baik. Saya jalan-jalan terus ke luar negeri karena Tuhan berikan saya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Di usia saya yang senja ini, Bapak Ibu. Orang tidak boleh keluar. Bapak umur 60 lebih tidak boleh keluar. Masuk mall tidak boleh sama umur 6 tahun ke bawah. Karena apa? Karena takut sama COVID.
Anda tahu COVID itu bahaya, lain sama koho, Bapak Ibu ya. COVID itu bahaya, kalau kena COVID Bapak Ibu payah katanya. Saya bilang kalau diizinkan Tuhan itu terjadi, berarti saya diizinkan untuk bisa menginjil di tempat rumah sakit itu. Kalau Tuhan izinkan saya dipanggil pulang, berarti sudah selesai tugas saya di dunia ini. Saya pulang naik Corona, bukan naik Corolla. Mereka tertawa. Bapak Ibu, saya pelayanan masuk ke daerah, Bapak Ibu, baksos. Sampai orang bilang, Bapak paling tua sendiri. Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kita belajar tidak diombang-ambingkan. Yang terakhir Bapak Ibu, kesetiaan itu apa Bapak Ibu? Kesetiaan bukan yang dikatakan tidak diombang-ambingkan. Kesetiaan adalah orang yang bisa diandalkan. Orang yang bisa diandalkan. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Tapi kita setia, apakah kita bisa diandalkan? Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa orang yang diandalkan adalah orang yang setia kepada Tuhan. Apa yang kita lihat murid-murid Tuhan? Ada yang bisa diandalkan, banyak yang tidak bisa diandalkan. Petrus yang luar biasa saja. Ketika di istana Pilatus, dia mengatakan aku tidak kenal dia. Ya, non-nafi ilum, aku tidak kenal dia. Siapa dia itu? Kenapa Bapak Ibu? Karena ketakutan dengan keadaan. Ada orang menafsirkan, bukan Pak, dia mungkin mencari kesempatan. No, 2 kali Petrus itu sebetulnya mau menyangkal Tuhan. Ketika dia ada di Roma, Bapak Ibu dia lari ketika dia itu muncul. Sampai dia masuk ke lorong yang sempit, muncullah Tuhan. Mengatakan, Quo vadis Domine, kemana kau hambaku? Bapak Ibu, Petrus baru sadar. Dia tidak mau menyangkal yang kali kedua. Dia kembali dan dia disalib, kepala di bawah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa orang yang setia adalah orang yang tidak diombang-ambingkan. Orang yang setia adalah orang yang bisa diandalkan. Kalau Anda setia dengan keluarga Anda bisa diandalkan. Setia di gereja Anda bisa diandalkan. Seluruh pengembalaan pun akan berjalan dengan baik karena banyak orang yang setia. Bapak Ibu, kesetiaan yang terakhir adalah orang yang memegang janji Tuhan. Orang yang bisa setia adalah orang yang memegang janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ini tidak pernah tidak ditepati. Ketika engkau mendapat firman dan engkau pegang, janjinya pasti ditepati. Dan kesetiaan Tuhan itu adalah menepati janjinya. Ada banyak orang saat ini mengatakan virus ini Tuhan yang buat. No, saya katakan bukan Tuhan yang buat, Tuhan izinkan. Yang membuat virus bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, merencanakan yang tidak baik. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi untuk menggenapi firman-Nya, di mana tanda zaman sudah semakin jelas. Jadi Bapak Ibu, biarlah setiap kita menjadi orang Kristen yang sejati, bukan menjadi orang Kristen yang tidak berakar, belajar seperti pohon kurma. Bapak Ibu Saudara, menurut tradisi pohon kurma itu ditanam, digali hampir 1 meter, ditaruhlah bibitnya dan ditutup. Itu tradisi, lalu dikasih batu. Bapak Ibu, dalam beberapa bulan pohon kurma itu mulai tumbuh. Dan mulai kena air tiap malam lalu tumbuh. Dan ketika tumbuh, Anda tahu, dikatakan kalau pohon kurma itu tinggi 1 meter, akarnya 1 meter. Kalau pohon kurma itu tinggi 4 meter, akarnya 4 meter. Makanya pohon kurma gak pernah mati di tengah panas terik. Tetap berbuah tepat pada waktunya. Biarlah orang Kristen menjadi seperti pohon kurma, berakar kuat di dalam Tuhan. Orang Kristen yang sejati tetap berakar di tengah-tengah ketandusan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan saat ini menjadi berkat bagi kita. Kita menjadi orang Kristen yang sejati, terus berakar di dalam Tuhan. Kita memegang kebenaran, kita taat dan setia. Kita mau terus Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, di tengah-tengah gelombang badai ini. Kita tidak pernah meninggalkan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Allah menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diingatkan. Biarlah kami menjadi Kristen yang sejati. Kami enggak mau menjadi Kristen abal-abal, memuji Tuhan di gereja tapi mengutuki Tuhan di luar gereja. Kami boleh memuliakan Tuhan tapi hati kami kadang-kadang menyangkal Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama Engkau tapi kami tidak melakukan firman-Mu. Bapa Surgawi, ajar setiap kami menjadi Kristen yang sejati, menjadi orang Kristen yang militan di tengah-tengah kehidupan pada akhir zaman ini Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang loyo, menjadi orang Kristen yang kecewa hanya karena keadaan, karena mungkin lingkungan,
Tuhan, karena mungkin penyakit, karena mungkin pekerjaan. Jangan seorang pun di antara kami menjadi kecewa. Kami semakin berakar di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan, izinkan ujian ini untuk kami keluar sebagai pemenang. Maka itu Bapa, biarlah kami memegang kebenaran, kami memegang janji Tuhan, supaya kami belajar mentaati janji Tuhan itu. Kami mau belajar setia memegang janji Tuhan, sehingga kami disebut orang beriman. Kalau kami lihat Tuhan, tokoh-tokoh iman bukanlah orang-orang yang hebat, orang-orang yang penuh kekurangan. Tetapi Tuhan, karena mereka orang yang berakar kepada Tuhan, di tengah-tengah gelombang tantangan, mereka tetap keluar sebagai pemenang. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup di dalam doa, arahkan mata hatimu kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam ibadah ini Tuhan boleh pimpin kami. Biarlah curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan-Mu di dalam Tuhan. Apapun yang Kau cita-citakan di dalam Tuhan dibuat berhasil. Maka itu saudara, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Haleluya, amin.